yaitu dengan membaca ayat suci Al-Quran. Kita akan membahas tentang tajwid dan cara-cara kita dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita membaca Al-Quran, Bapak akan terlebih dahulu memaparkan itu adab-adab kita tentang membaca Al-Quran, karena kita ketahui Al-Quran adalah kitab suci kita yang merupakan kumpulan dari firman-firman Allah yang di dalamnya. Oke, kita lihat dulu ke depan. Bapak sudah apakan di sini? Yang pertama adab kita membaca Al-Quran. Yang pertama dalam keadaan suci. Kita suci dari hadas dan najis. Kemudian selanjutnya kita membaca dengan pelan. Artinya dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh terburu-buru dan tergesa-gesa. Kita membaca dengan tartil. Artinya apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Oke, selanjutnya membaca dengan khusyuk. Hendaknya kita membaca Al-Quran itu khusyuk, perhatian kita terpusat kepada apa yang kita baca. Kemudian membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Suara kita ketika dalam membaca Al-Quran dijelaskan. Kalau memang hurufnya keluar, misalnya kita membaca huruf sin, ya kita baca sebagaimana seharusnya. Jangan kita membacanya dengan tidak jelas. Kemudian dimulai dengan isti'asyaitonirrajim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke, selanjutnya Bapak juga tuliskan di sini keutamaan membaca Al-Quran. Di samping kita membaca Al-Quran, kita akan memperoleh manfaat-manfaatnya. Di manakah dia manfaatnya, Pak? Ini yang pertama, tak akan merugi jika membaca Al-Quran. Kemudian mendatangkan kebaikan, itulah dia. Kalau kita sering-sering membaca Al-Quran, maka kebaikan akan selalu datang. Selanjutnya mendatangkan sapaan. Oke, sebelum kita membaca Al-Quran, inilah adabnya, Pak. Untuk motivasi kita membaca Al-Quran, inilah keutamaan daripada membaca Al-Quran. Oke, kita akan masuk dulu, Pak, membaca surah Ad-Duha. Silakan dibuka. Dan dengan membaca Al-Quran ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan dimulai dulu, Pak. Silakan dibaca. Silakan baca 2 ayat dulu dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Silakan disambung, Pak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal 'akhiratu khairun laka minal ula. Sambung di belakangnya. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Sambung. Wa wajadaka dallam fahada. Wa wajadaka a'ilam fa'aqna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Oke. Shadaqallahul Azim. Oke, kita telah membaca surah Ad-Duha. Tentunya di dalam itu kita membaca Al-Quran ada dia tajwidnya. Ada tajwidnya, Bapak akan coba dulu jelaskan dulu bagaimana dengan tajwidnya. Inilah dia tajwid yang sering kita jumpai dalam membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, hendaknya kita harus paham bagaimana itu tajwidnya. Oke, yang pertama, apabila nun sukun atau mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf di bawah ini. Yang pertama, izhar. Oke,
Bagaimana itu Pak Izhar? Bunyinya nyata, tetap dibaca dengan jelas. Artinya apa yang kita keluarkan itu suara kita jelas. Jelas dia. Oke. Di mana Pak huruf-hurufnya? Huruf-huruf Izhar. Silakan dilihat, yaitu huruf H, huruf alif, huruf ain, ogin, ha, ho. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini Pak, itu termasuk izhar. Cara membacanya, bunyinya nyata, tetap dibaca jelas dan terang. Yang kedua, itu namanya idgham. Idgham itu terbagi dua. Ada idgham bi gunnah, ada yang idgham bila gunnah. Yang bila gunnah itu Pak, hurufnya lam dengan ro. Cara membacanya, bunyinya nyata, masuk dengan tidak dengung, mengikuti bunyi huruf yang ditemuinya. Kalau dia bi gunnah, bunyinya nyata, masuk dengan dengung, mengikuti bunyi huruf yang ditemuinya. Dan apabila Pak nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dengan ro, maka itu namanya bila gunnah. Cara membacanya, bunyi nyata, masuk dengan tidak mendengung. Oke, selanjutnya Pak yang ketiga, iklab. Hurufnya adalah ba. Bagaimana itu Pak? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu iklab. Cara membacanya, bunyi n berubah menjadi n. Oke, selanjutnya adalah ihfa. Ihfa itu bunyi n-nya dibaca samar-samar, seakan-akan menyatu dengan huruf yang ditemui berikutnya. Apa itu Pak hurufnya? Inilah dia Pak. Inilah dia huruf-huruf daripada ihfa. Apabila nun mati atau sukun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini Pak, maka itu masuk ke mana? Ihfa. Maka hukum bacaannya adalah bunyi n dibaca samar-samar. Oke, kembali lagi kita Pak ke waktunya. Kita lihat apa ada di situ contoh tajwid. Silakan kita lihat. Ada? Ada yang dapat? Oke, yang mana Pak? Khairul laka minal ula. Apa di situ Pak? Idgham bila gunnah, yaitu tanwin dopen bertemu dengan huruf lam. Itu idgham bila gunnah. Ayat ke-10. Oke, perhatikan. Wa amma Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada di situ nun mati bertemu ha. Hukumnya izhar. Bacaannya jelas, bunyinya nyata. Oke, anak-anak sekalian, itulah dia hukum-hukum tajwid yang sering kita jumpai. Sebenarnya Pak masih banyak lagi. Untuk pertemuan ke depan kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang lain. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu, kita membahas izhar, idgham, kemudian iklab, kemudian ihfa. Pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita. Pembelajaran